La hayata illa bil Islam, wala islama illa bil jihad, wala jihada illa bid dakwah, wala dakwata illa bil muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alaina siyam wa ja'alahu ruknan minal arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil akhirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Ramadan, pada saat kita memasuki 17 Ramadan, maka banyak para ulama yang menjelaskan bahwa ini diantara momentum turunnya ayat suci Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Lalu dari langit dunia baru ditebarkan sesuai dengan perjalanan umat Nabi Muhammad SAW melalui Nabi Agung yang mulia itu. Diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia dan diketahui oleh para penduduk langit, maka itulah yang disebut dengan nuzul Quran. Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya Quran surah Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan telah Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Hadirin rahimakumullah. Disebut nuzul Quran karena ia memberikan gambaran besar terhadap malam kemuliaan dalam satu malam itu yang disebut dengan malam Al-Qadar, yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad saat dia berada di Gua Hira. Malam ke-17 bulan suci Ramadan, itu namanya malam nuzulul Quran. Allah turunkan wahyu, Jibril yang menyampaikan pada Nabi Muhammad saat di Gua Hira. Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Hadirin rahimakumullah. Al-Quran diturunkan sebagai tujuan pokoknya adalah untuk pedoman bagi kehidupan manusia. Allah juga menegaskan bahwa Al-Quran mempunyai 6.236 ayat, 114 surah, 30 juz, pedoman bagi hidup kita. Dari mulai kita bangun tidur sampai dengan kita tidur kembali. Dari mulai persoalan dunia, persoalan alam kubur, persoalan kehidupan akhirat, semua jawabannya ada di situ. Lalu bagaimana dengan kita? Hidup yang sedang kita jalani, apabila jalannya ingin benar, didekatkan dengan kesuksesan, didekatkan dengan segala kebahagiaan, maka caranya rujuklah kembali pada petunjuk Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan hanya sebagai bacaan, bukan hanya sekedar pajangan, tetapi Al-Quran itu pedoman bagi hidup kita. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, semua problem yang kita alami jawabannya ada di situ. Tetapi hudan memang tidak terdapat dalam Al-Quran. Dia memang kata jamak dari kata hidayah yang berarti solusi, yang berarti petunjuk. Karena dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, semua problem kita ada di situ jawabannya. Dari soal rumah tangga, pekerjaan, hal yang baik, hal yang buruk, bagaimana cara mata kita melihat dengan baik, bagaimana cara tangan kita bergerak dengan baik, bagaimana cara mulut kita bicara dengan baik, bahkan sampai bagaimana cara kaki kita berjalan dengan mulia. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, jangan jadikan Al-Quran sebagai pajangan, jangan jadikan Al-Quran hanya sebagai simpanan, maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Keluarkanlah ayat suci Al-Qurannya, tuntunlah, galilah ayat-ayatnya,
karena Al-Quran sebagai pedoman bagi kehidupan kita. Maka dari itu, jauhilah perbuatan dosa, janganlah kita maksiat, jauhilah perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan jauhilah perbuatan yang bertentangan dengan ayat suci Al-Quran. Mengapa mudahnya mulutmu bicara, pengennya pahala tapi amalnya dosa. Semoga bahagia bisa masuk surga karena amal lillahi ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari ceramah singkat yang saya sampaikan tadi, yaitu adalah Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia. Semua problem yang kita alami, semua jawabannya ada di dalam Al-Quran. Mungkin hanya ini ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mentari pagi sudah tenggelam, hujan turun telah jatuh. Saya akhiri ceramah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.